Halo guys, kembali lagi dengan Bang Minzo Gadget di sini. Jadi kali ini Bang Minzo mau nge-review dan unboxing salah satu phone cooler yang fungsinya ya tentu saja membantu performa bermain game Bang Minzo di handphone ya, yaitu adalah Memo DLA 6. Yang Bang Minzo dapatkan itu hanya di kisaran 90 ribuan aja. Tentu saja belinya di Shopee. Buat teman-teman yang tertarik pengen beli bisa langsung cek aja linknya di deskripsi ya teman-teman. Dan ya harusnya sih kalau dilihat dari boxnya ini bisa ngegambarin ya warna apa sih unitnya ini. Jelas lah kayaknya ini warna kuning dengan kombinasi warna hitam gitu. Tapi sebelum kita unboxing kita cek dulu aja untuk fiturnya teman-teman. Kalau di sini bentar. Nah, kalau di sini kelihatan ya teman-teman ya. Kalau ini tuh fan coolernya itu bisa aktif dengan input 5 volt. Jadi harusnya pakai cas HP yang paling kecil juga harusnya bisa hidup ya teman-teman. Kemudian di sini tuh ada tertulis Instant Heat Dissipation. Ini untuk fiturnya ada 3 ya, Instant Heat Dissipation, Mute and Cooling, dan a good helper for live broadcasting. Gua gak gitu paham sih untuk yang ini ya teman-teman. Maksudnya a good helper for live broadcasting itu apakah bener-bener suatu alat yang bisa membantu live broadcasting kita jadi lebih baik? I don't know. Dan gue nggak bisa juga ngeklaimnya karena belum dicoba. Tapi gue juga kurang percaya sih soalnya broadcasting atau live yang kayak gimana dulu nih supaya bisa jadi bagus gitu. Kalau di tengah jelas ada tulisan mute and cooling ya, yang pasti fungsinya untuk mendinginkan. Kalau mute ini kayaknya sih fan-nya teman-teman ya, fan-nya ini nanti mungkin tidak akan berisik gitu. Kalau ini yang terakhir ada instant heat dissipation. Instant heat dissipation ini mungkin maksudnya ini kali ya, kayak proses untuk menghilangkan panas dengan cara menghamburin panasnya ke seluruh permukaan HP gitu. Jadinya penyebaran panasnya cepat dan mudah didinginkan sama fan cooler. Sama fan cooler ini gitu. Waduh malah jatuh tadi. Yaudah kita langsung unboxing aja nih teman-teman ya. Oke, ini unboxingnya ya teman-teman. Ini kita singkirin dulu. Kalau isi boxnya ya jelas sudah pasti kosong. Terus ada unitnya dan udah. Oh, oh ada kabelnya juga guys. Kabelnya ini Type C ya teman-teman ya. Oke, sip sip. Kabelnya Type C mantep dan ada buset, udah kucek gini anjir. Ada tabnya ya. Ada tab manual, kitab-kitab manualnya ini untuk dibaca tapi ya bahasanya nih Chinese sih. Ada sih bahasa Inggris tapi ya kalau kalian ngerti. Tapi harusnya kalian ngerti aja kok cara pakainya ya. Dan ya ini tadi boxnya kita singkirin dulu. Dan ini untuk unitnya ya teman-teman ya. Oke, keren banget sih. Gue suka untuk unitnya ini teman-teman. Dan dia ini kalau dilihat baik-baik ya dari depan, dari samping kiri, samping kanan ini, ups, jatuh mulu anjir. Dan ini kalau dilihat baik-baik ini bulky ya, bentuknya ini bulky gitu, agak gede dan gemuk tapi tetap keren kok buat gua. Dan bisa kalian lihat ini adalah fan-nya teman-teman ya. Kalau untuk sisi belakangnya oke. Sisi belakangnya ini dia terbuat dari aluminium ya teman-teman. Kayaknya ini biar apa ngebuat dinginnya makin maksimal gitu. Tapi kalau untuk rangkanya ini ya jelas ini terbuatnya dari plastik ya. Kalau untuk tipe penjepitnya ini teman-teman kalian bisa lihat ya, tipe penjepitnya ini agak beda dari phone cooler pada umumnya gitu. Kalau rata-rata phone cooler itu kan biasa tipe penjepitnya tuh yang pakai apa gitu ya, yang pakai per gitu ya, yang tuh nekan banget gitu. Kalau gua sih kurang suka teman-teman karena gua takut HP-nya jadi kegencet karena tekanan dari pernya terlalu keras gitu. Kalau yang ini lebih bagus ya kata gua teman-teman karena modelnya bisa kalian lihat ini guys. Nah, modelnya itu clip on, jadinya ini harusnya enak kalau di grip buat di handphone gitu. Kemudian kalau bisa kalian lihat di sini, gua nggak tahu sih ini apa guys, tapi ini kayaknya sih, ini soalnya ada kayak rongga-rongga gitu ya. Ini harusnya bisa dimasukin ke tripod nih, kalau feeling gua ya teman-teman ya, bisa dimasukin ke tripod gitu. Atau mungkin maksudnya gini ya guys, karena di sini tadi ketulisnya a good
a good helper for live broadcasting. Kayaknya mungkin fungsinya ini selain ditujukan buat gamer handphone gitu ya, ini tuh bisa buat para influencer tiktoker gitu ya, yang nanti itu pakai tripod, terus tripodnya itu disambungin ke konektor sini, jadi ini bisa langsung buat ngegrip handphone plus pendinginnya, kayaknya sih gitu ya. Tapi sayangnya gue nggak bisa coba sih guys, karena gue nggak punya tripod yang seperti itu. Nah, kita masuk ke pengujian phone coolernya. Yang pertama gue akan uji untuk 0 sampai 30 detik dulu ya teman-teman ya. Berapa temperatur yang bisa dicapai oleh phone cooler ini. Lalu kemudian gue akan tes kembali dari 0 sampai 2 menit untuk melihat berapa maksimum temperatur terbaik yang bisa dicapai oleh phone cooler ini lagi. Dan tentu saja ini gua pengujiannya di malam hari teman-teman, di ruangan non AC dan di kota Palangkaraya yang terkenal cukup panas. Tapi I don't know apakah bisa mempengaruhi phone cooler yang satu ini. Lalu di terakhir nanti gua akan uji kemampuan dari pendinginan phone cooler yang satu ini di handphone Itel P55 5G dengan skenario bermain game Honor of King. Jadi gue akan lakukan tes untuk mencari tahu dalam 30 detik berapa suhu yang bisa dicapai oleh phone cooler ini teman-teman. Dan tentu saja ini gue pakai kabel bawaan dan ditenagi oleh powerbank 10.000 mAh ya. Jadi kita langsung tes aja. Dalam 30 detik ya teman-teman. Ini agak sedikit berembun, tapi memang gak gitu kelihatan. Harusnya kelihatan sih kalau disampingin gini ya. Kalau untuk suhunya kita cek dulu. Suhunya mencapai 25 ya teman-teman ya. Gua akan cek sekali lagi untuk mencari mana suhu yang paling tinggi. Iya, dalam 30 detik dia bisa mencapainya kurang lebih hanya 25 derajat ya teman-teman. Ya, seiring waktu berjalannya pasti dia turun, tergolong lumayan. Dan hari ini kita akan tes dalam 0 sampai dengan 2 menit ya teman-teman. Jadi let's go. Dalam 2 menit baru dia bisa mencapai suhu terbaiknya ya guys ya, yaitu 18 derajat. Kita cek sekali lagi. Ya, seiring jalannya waktu dia akan terus turun. Suhu terbaiknya ada di 18 derajat ya teman-teman. Tapi ya gitu, kalian harus pakai cooler nih terus-terusan gitu biar dia dapat performa terbaik gitu. Dan sebelum bermain Honor of King, handphone ini juga udah gua pakai buat scroll sosial media ya teman-teman, dan kita bisa cek untuk suhunya itu ada di 29 bagian depan, dan kalau di bagian belakangnya dia ada di sama 29 juga. Jadi kita langsung tes aja untuk bermain game Honor of King menggunakan Memo DLA 6 ini dengan handphone Itel P55 5G, apakah bisa menurunkan suhunya dan berfungsi dengan baik, mengoptimalkan gamenya. Kita coba ya.
Oke, udah menang nih guys. Jadi kita langsung cek aja suhunya untuk kita lepas dulu ya. Untuk permukaan depannya HP ini ada di rata-rata 29. Kalau belakangnya habis kita pasangin ini tadi ada di kurang lebih 29 juga ya guys ya. 28 lah paling tingginya ya. Not bad, not bad. Jadi untuk benefit dan minusnya produk ini itu akan gua kemas dalam kesimpulan aja ya guys. Yang pertama jelas ini harganya murah. Kedua desainnya juga keren dan yang paling penting cooler ini tuh sudah bisa bekerja sesuai job desk-nya. Walaupun nggak dingin-dingin amat, setidaknya ya fan cooler ini udah bisa membantu menjaga suhu HP untuk stay di kisaran 28 derajat sampai dengan 30 derajat. Ini suhu yang tergolong aman dan baik buat HP ketika lagi gaming ya. Dan artinya juga penyebaran panas HP ini tuh terbantu oleh fan cooler ini ya, sehingga membuat dinginnya itu juga sedikit merata tergantung situasi dan kondisi. Sayangnya fan cooler ini tuh bentuknya agak bulky, jadi buat beberapa orang mungkin nggak cocok ya, apalagi buat mereka yang punya tangan mini dan dimensi HP yang kecil. Lalu dinginnya fan cooler ini tuh tergolong biasa aja guys dan sedikit lebih lama untuk mencapai top performance-nya. Memang mampu sampai dengan 18 derajat, tetapi rata-rata idealnya ketika dipakai gaming itu kisarannya cuma 28 sampai dengan 29 derajat aja. Jadi gimana? Kamu tertarik pengen punya fan cooler ini? Kamu bisa dapetin unit ini di Shopee dan silahkan cek linknya di deskripsi. Jadi itu aja dari Bang Minzo guys, dan kita ketemu lagi di video-video Bang Minzo selanjutnya. Thank you and see you guys.